Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Harmila Zilila dengan NIM 06101182429007 dari kelas A Indralaya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah kebalikan dari sel volta. Jika sel volta menghasilkan listrik dari reaksi kimia spontan, sel elektrolisis justru memanfaatkan energi listrik dari luar untuk memaksa terjadinya reaksi kimia non-spontan. Artinya, reaksi kimia yang secara alami tidak akan terjadi, dapat dipicu agar berlangsung dengan cara memberikan arus listrik. Komponen sel elektrolisis terdiri dari 3. Yang pertama, sumber listrik eksternal, biasanya berupa baterai atau sumber DC atau arus arah untuk memberikan energi. Yang kedua, ada elektroda, terdiri dari anoda, yaitu kutub positif, dan katoda, kutub negatif, bisa dari grafit, platina, atau logam lainnya. Yang terakhir, larutan elektrolit, mengandung ion-ion yang dapat berpindah dan bereaksi pada elektroda. Selanjutnya, ada contoh dari sel elektrolisis. Contoh yang paling umum adalah larutan garam atau NaCl. Ketika arus dialirkan di katoda atau kutub negatif, ion H+ dari air akan menerima elektron dan membentuk gas hidrogen, yaitu 2H2O plus 2 elektron negatif menjadi H2 gas plus 2OH-. Di anoda, yaitu kutub positif, ion Cl- akan melepaskan elektron dan membentuk gas klorin, menghasilkan 2Cl- menjadi Cl2 gas plus 2 elektron negatif. Sel elektrolisis memiliki fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada penyepuhan atau electroplating. Proses pelapisan logam mulia seperti emas ataupun perak pada permukaan logam lain, berguna dalam industri perhiasan, alat makan, dan komponen elektronik. Sebagai contoh, logam besi disepuh dengan perak agar tampak lebih indah dan tahan karat. Selanjutnya ada produksi logam murni. Banyak logam tidak bisa diperoleh langsung dari bijinya secara spontan sehingga digunakannya elektrolisis. Misalnya, pemurnian aluminium dari bauksit dengan elektrolisis larutan Al2O3 dalam kriolit. Yang selanjutnya, produksi gas industri. Elektrolisis air menghasilkan gas hidrogen yang digunakan sebagai bahan bakar dan oksigen yang digunakan dalam medis ataupun industri. Dan yang terakhir, pengolahan limbah dan pembersihan logam. Elektrolisis digunakan untuk membersihkan logam dari kotoran atau mengolah limbah cair industri. Selanjutnya saya akan memberikan satu contoh soal. Jelaskan bagaimana prinsip sel elektrolisis diterapkan dalam proses penyepuhan logam. Dalam penyepuhan, logam yang akan dilapisi dijadikan katoda, sedangkan logam pelapis dijadikan sebagai anoda. Larutan elektrolit mengandung ion logam pelapis. Ketika arus listrik dialirkan, ion logam dari larutan akan mengalami reduksi di katoda dan menempel pada permukaan logam tersebut. Contohnya, dalam penyepuhan perak, logam yang akan disepuh ditempatkan sebagai katoda, elektroda perak sebagai anoda, dan larutan elektrolit mengandung ion Ag+. Ion Ag+ akan direduksi dan membentuk lapisan perak pada katoda. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.